Yaman an Ukin kai Wan Deng Cinta Cinta Bulu Dewi Ran Amin Dewi Amin Dewi Nauma Oleh
Harmas. Nah, hanya urat keren yang mabit di keren. Jadi keren tadi, daya ambok kami, fonsum buat ang, na ambok keren masih. Dapat tak henti kenal, barang babu tukut, dua jalan kali, lari bapa, wiri besar, dua mangkuan besar, harap doka. Umarai masih buherai, imabatan, dibeheran, buat tekan, matak, jutura, jurat, kerana depan, murah serok, dalam hari. Pastor bergurau dari Malaka, kurang dari pasca, bereng, tahu dan despan disebut. Ya mang ang udin kain wansing hingga kuning leriran amin teh bapak hodik kering ran lebut di pohon anhum yat oiratut wama pernah hamas menibun anremna helati lar baka wir inso Dei amin denem nauma pernah harmas nalir Tuhan Pastor Beri Rawani na tahun Goresan tinta sejarah panggilan imamat R.D. Bernard Rahawarin. Tangisan bayi memecah keinginan menyambut hari baru di minggu terakhir Oktober 1970. Hari itu Senin 26 Oktober 1970 lahir dari rahim sosok perempuan anggun asal Loon yang bernama Makaria Reaan, seorang putra yang tampan bernama Bernard Rahawarin yang kemudian hari akrab disapa Biri. 22 hari kemudian, tepatnya 17 November 1970, Beri kecil resmi diterima dalam Persekutuan Gereja Katolik yang satu, Kudus, Katolik dan Apostolik oleh Pastor Titus Rail MSC di Loon, kampung halaman ibunda tercinta. Tumbuh sebagai pribadi yang sederhana, anak seorang guru, pria terpandang asal Durua, Gregorius Wenz Rahawarin, Beri kecil menghabiskan masa kanak-kanak dengan penuh keceriaan. Masih membekas dalam ingatannya pesan ayah dan ibunya akan permintaan Pastor Eusebius Yamko Projo, imam pribumi pertama asal Kepulauan K, yang adalah juga putra Woma Farne Harmas Durua. Saya minta anak itu suatu kelak akan menjadi pastor.
Pesan ini terus dibisikkan di telinga Berry kecil untuk menyemangati jalan panggilan imamat suatu hari nanti. Tiba saatnya ayah tercinta ditugaskan ke Vatlar, desa yang terpencil di pesisir Kei Besar Utara Timur. Dengan berat hati, namun dilakukan dengan kegembiraan penuh, sang ayah memboyong istri tercinta dan Berry kecil ke Vatlar. 1976, pada usia baru menginjak 6 tahun, Berry kecil diizinkan untuk menerima sakramen komuni pertama oleh Pastor Anton Gielen MSC. Momen inilah yang menjadi pembuka jalan bagi benih-benih imamat tumbuh subur dalam hati Berry kecil. Benih imamat ini terus disiram dengan penuh cinta oleh pesan Pastor Eusebius Yamko dan ketertarikan yang dalam atas pelayanan para misionaris bagi umatnya di Vatlar. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekolah dasar, Berry kecil habiskan di desa Vatlar. Tahun 1976 sampai 1979, kemudian melanjutkan sekolah dasar sampai tamat pada tahun 1979 sampai 1982 di SDNK Wuluran. Jenjang SMP dilanjutkan di SMP Budi Mulia Langgur tahun 1982 sampai 1985. Teringat pada pesan Pastor Eusebius Yamko dan semangat pelayanan Pastor Anton Gielen dan para misionaris, Berry remaja memutuskan bergabung dalam komunitas seminaris dengan memasuki kelas persiapan bawah pada tahun 1985 sampai 1986. Pada tahun 1986, Berry remaja resmi tergabung sebagai seminaris tingkat SMA yang saat itu masih menjadi bagian dari SMA Sanata Karya Langgur. Pada jenjang seminari ini, Berry remaja ditempa dengan keras dan disiplin yang tinggi. Kecerdasan dan jiwa seni yang diturunkan oleh ayah dan mamanya membuat Berry remaja cukup dikenal oleh teman-teman seangkatannya. Saat itu yang ada dalam pikirannya sebuah komitmen berani. Makan boleh susah, tapi seminari harus selesai. Akhirnya dengan perjuangan yang cukup berat, Berry remaja menamatkan jenjang seminari menengah pada tahun 1989. Dengan komitmen yang kuat pada tahun 1989, ia kemudian melanjutkan studinya pada Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peniling di Sulawesi Utara. Tantangan demi tantangan ia hadapi dengan penuh kesabaran. Pelantikan lektor dan akolit ia terima di Seminari Tinggi Peniling pada tahun 1993 dan 1994. Tahun 1995, ia berpastoral di Seminari Santo Yohanes Maria Vianney Somlaki dan Paroki Hati Kudus Olilit Somlaki. Tiba saatnya ia menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peniling pada tahun 1997 dan menerima tabisan diakon di Seminari Tinggi Peniling pada tanggal 11 April 1997. Masa diakonal ia habiskan di Seminari Xaverianum Ambon pada tahun 1997 sampai 1998. Pada masa inilah, tanpa ia sadari, bakat sebagai pendidik terlihat oleh uskup, meskipun profesi ini tidak ia inginkan. Karena baginya, melayani umat di paroki adalah hal utama dalam panggilannya. 25 Juli 1998 menjadi hari bersejarah dalam hidupnya dan juga ayah, ibunya, serta seluruh keluarga besarnya. Ia diurapi sakramen imamat oleh Uskup Diosis Amboina saat itu, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, di Gereja Katedral Santos Fransiskus Xaverius Ambon dan resmi menyandang status sebagai imam. Kegembiraan terpancar tidak hanya dari dirinya dan keluarganya, tetapi kegembiraan itu terpancar bagi Woma Farneharmas Nisa Saai. Fitvitik secara privat Ental Batmar kembali memecah langit Durul saat itu. Setelah peristiwa bahagia pentabisan imamat yang diterimanya, tibalah saatnya ia memperoleh tugas mulia pelayanan umat Katolik di Paroki Ternate sebagai pastor pembantu dan Paroki Jailolo sebagai pastor paroki pada tahun 1998 sampai 2000. Inilah tahun-tahun berat dan penuh tantangan, karena saat itu Maluku dilanda konflik horizontal bernuansa SARA yang meninggalkan ribuan korban nyawa. Ia hadapi dengan tegar, karena ia percaya Tuhan yang membelinya dan leluhur Oiro Faur takkan meninggalkannya. Tahun-tahun berat itu ia lalui, sampai pada saatnya ia menerima tanggung jawab baru sebagai ekonom Keuskupan Amboina, Rektor Seminari Xaverianum Ambon, Komisi Seminari Keuskupan Amboina, dan Komisi Pertanahan Keuskupan Amboina pada tahun 2000 sampai 2004. Melihat bakat dan pengetahuan di bidang liturgi yang mumpuni, akhirnya pada tahun 2005,
uskup menugaskannya melanjutkan studi liturgi pada Pontificio Ateneo San Anselmo di Roma, Italia. Ini adalah masa-masa yang berat baginya. Saat itu ia berkisah, "Studi di Roma, Italia berat bagi saya. Mula-mula saya ragu dengan kemampuan berbahasa Italia, karena harus kuliah dalam bahasa Italia. Ketegangan pertama terkait bahasa ini terjadi ketika baru menjalani kursus bahasa Italia selama 1 tahun. Saya tiba-tiba ditunjuk menjadi pemimpin misa di sebuah gereja paroki di kota Terni, tempat ia mengikuti kursus bahasa Italia. Syukurlah misa tersebut dapat berlangsung sesuai harapan. Ketegangan ini terpancar juga dari raut wajah teman-teman kursusnya yang lain. Dengan berbekal bahasa Italia yang mulai lancar, akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang di Italia, baik anak-anak, OMK, maupun orang tua." Tahun 2009, akhirnya ia berhasil menyelesaikan studi pasca sarjananya pada Pontificio Ateneo San Anselmo di Roma, Italia, dan menerima gelar Licenciat Liturgia. Sekembalinya dari Roma pada tahun 2010 sampai 2011, uskup menugaskannya menjadi Vikaris Jenderal Keuskupan Amboina sekaligus menjadi pembimbing praimamat Keuskupan Amboina. Pada tahun 2011 sampai 2013, ia dipercaya oleh uskup menjadi rektor Seminari Tinggi Ambon yang pertama, sekaligus Kepala Perpustakaan Rumpius Ambon, dosen Estepak Ambon, Komisi Liturgi Keuskupan Amboina yang dimulai sejak tahun 2012, dan seksi lomba pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Provinsi Maluku. Pada tahun 2013 sampai 2020, ia kembali dipercayakan uskup untuk memimpin Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Estepak Ambon yang baru didirikan oleh Keuskupan Amboina, namun tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai dosen Seminari Tinggi Ambon, Komisi Liturgi Keuskupan Amboina, seksi lomba, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Provinsi Maluku, dan Ketua Steering Komite Sinode 3 Keuskupan Amboina. Pengetahuan yang luas di bidang liturgi gereja serta bakat seni yang tinggi dan jiwa kepemimpinan yang mumpuni menjadikannya sebagai salah satu perancang utama serta tokoh di balik peraturan Menteri Agama tentang Pesparani Nasional sekaligus otak di balik kesuksesan pelaksanaan Pesparani Nasional pertama yang diselenggarakan di Ambon tahun 2018. Saat ini di tahun 2023, ia sedang menyelesaikan disertasi doktoralnya pada Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Susana Malang yang telah ia mulai sejak tahun 2020 yang lalu. Sosok Pastor Berry Rahwarin bagi banyak rekan pastornya dianggap sebagai sosok yang sederhana, cerdas, dan ramah dengan siapapun, tetapi juga tidak mengesampingkan prinsip dan kebenaran yang dirasa perlu untuk diperjuangkan. Bagi juniornya, Pastor Berry Rahwarin dianggap sebagai sosok yang patut menjadi teladan bagi mereka, para imam muda. Ia benar-benar memegang falsafah hidup, teguh dalam prinsip, lembut dalam cara. Sekarang 25 tahun imamat ia rayakan bersama keluarga besar Woma Farne Harmas Durua Nisa Saai. Harapan semua kami untukmu. Tetaplah menjadi fit-fitik secara pribadi, kental Batmar.
Thank you.